Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deborah Eliana Victoria dari kelompok 5 dan saya akan membacakan cerita tentang si kancil dan Pak Buaya dalam tema pemahaman bilangan. Si kancil dan Pak Buaya. Si kancil tak pernah kapok mendatangi kebun Pak Tani. Walaupun berkali-kali hampir tertangkap, kancil tetap saja masuk ke kebun. Kali ini, kancil kena sialnya. Ia tertangkap oleh Pak Tani dan anjingnya yang galak. Tapi bukan kancil namanya kalau tidak bisa lepas dari perangkap. Kancil berhasil melarikan diri dari tangkapan Pak Tani dan berlari sekencang mungkin. Kancil tahu harus segera bersembunyi karena ada Pak Anjing, Pak Tani yang galak. Sayangnya, lari kancil terhenti oleh sungai yang dalam. Binatang cerdik ini langsung mencari-cari akal, hingga kemudian dilihatnya ada banyak pohon pisang dekat sungai. Kancil merobohkan beberapa pohon pisang dan membawanya ke tepi sungai. Malangnya, kancil tidak sadar kalau ia diperhatikan oleh seekor buaya dari tadi. Ketika tengah sibuk membereskan pohon pisang yang akan dibuat rakit, ada seekor buaya yang menghampirinya. Kaki belalang kancil yang masuk ke sungai digigit oleh buaya itu. Aduh, jerit kancil kesakitan. Kancil ketakutan ketika melihat seekor buaya besar menangkap kakinya. Tolong lepaskan Pak Buaya, rintihnya mengibah. Mana mungkin daging selezat ini aku lepaskan, sahut Pak Buaya. Pak Buaya melonggarkan gigitannya tapi tidak membiarkan kancil bebas. Sangat jarang dirinya mendapat mangsa seenak sekarang. Saudara-saudaranya juga pasti senang sekali dengan hasil buruannya ini. Kancil memang ketakutan, tapi dasar binatang cerdik, kancil tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Tapi dagingku sangat sedikit. Tidakkah kau lihat tubuhku sekecil ini, Pak Buaya? Kancil memohon dengan suara memelas. Pak Buaya memperhatikan kancil mulai dari kaki hingga kepala. Memang benar juga, si kancil sangat mungil tubuhnya. Bagaimana mungkin dimakan bersama-sama dengan buaya lainnya? Biarkan aku mencari makan dahulu, agar dagingnya bertambah tebal, bujuk si kancil tanpa putus asa. Pak Buaya mengangguk, lalu melepaskan kaki si kancil. Awas jangan kabur ya, ancamnya, sambil memperhatikan penuh waspada. Sementara si kancil mencari makanan di tepi sungai, buaya-buaya yang lainnya datang menghampiri mereka. Badan kancil gemetar ketakutan, tapi lagi-lagi otak cerdiknya membuat sebuah ide. Pak Buaya, apa semua temanmu sudah datang? Tanya kancil sambil memperkirakan lebar sungai dengan jumlah buaya yang ada. Buaya memperhatikan si kancil penuh curiga. Tapi binatang besar itu mengangguk juga. Akhirnya pertanyaan kancil terjawab. Aku tidak tahu apakah daging di tubuhku ini cukup untuk kalian semua, celetuk si kancil. Bisakah kalian berbaris rapih hingga ke ujung sana? Jadi aku bisa menghitung kalian dengan benar. Walaupun sedikit heran, buaya sebesar itu mengikuti permintaan si kancil juga. Ia meminta buaya lainnya untuk berbaris. Si kancil senang karena rencananya hampir berhasil. Pak Buaya dan buaya-buaya lainnya mulai berbaris rapi. Ayo cepat hitung, dengus Pak Buaya kesal. Si kancil dengan senang hati berhitung jumlah buaya yang ada. Ia berhitung sambil menaiki punggung buaya satu demi satu. 1, 2, 3, 4, 5, serunya lantang. 6, 7, 8, 9, 10. Kancil terus berhitung sambil loncat dari satu punggung ke punggung buaya lainnya. Hingga akhirnya ia tiba di seberang sungai dan meloncat ke tanah dengan sukacita. Ada 10 ekor buaya. Dagingku pasti cukup untuk kalian. Tapi sayangnya aku masih ingin hidup, teriaknya. Lalu lari sekencang mungkin ke dalam hutan meninggalkan para buaya itu. Kurang ajar kamu kancil, teriak Pak Buaya marah dari ujung sungai satunya. Tapi apa mau dikata, si kancil telah melarikan diri. Para buaya menggerutu kesal, menyalahkan Pak Buaya karena bodohannya.
Padahal semua bahaya itu juga sama polosnya dengan Pak Buaya. Jadi bisa diakali oleh si kancil. Demikian cerita si kancil dan Pak Buaya. Terima kasih.